على من يعني من علم العرب الشيخ من أتصل الاسكندري رضي الله عنه على من الإمام علم العرب الشيخ أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى من به على علم العرب الشيخ أبو محمد بن الوحمد بن وعلى من السلف الصالحون والحضرات النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العلي العظيم عدد كل حرف وتبدأ بالعابدين ورداد لطولانكم وأنجى من وسن الصلاة والبدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة Maha besar Allah ayu amilal abdu ketika beramal seorang hamba kontan lalu Allah membalas akan dia nasiatan yakni bekena ay tarafa'a wa ta'ala wa ta'azzama an dhalikal wasfi li'anna dhalika yumbi'u anil azzi wal adami. Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar daripada yang demikian itu sifat. Karena yang demikian itu yumbi'u menghabarkan daripada kelemahannya dan ketiadaannya. Wa huwa munazzahun an ayyujizahu dalika, dan Allah maha suci daripada lemah yang demikian itu. Ballahu wa huwal aglabu, bahkan bagi Allah dan itu kebanyakan ayyufidhu ala ibadihi jazaa'ahum fid dunya. Ketika orang beramal di dunia, maka Allah akan membalas mereka itu di dunia juga. Ketika hambanya itu beramal di dunia, maka Allah itu membalas amal mereka itu juga di dunia. Wa yusibahum fil uqba, dan Allah memberi pahala lawan mereka itu di akhirat. Jadi kada apa? Kalau amal soleh kita itu dibalas Allah di akhirat juga kada, di dunia itu pun dibalas Allah. Li'anna khaza'ina judihi la tatawaqqafu ala mahallin duna mahallin. Karena perbendaharaan kemurahan Allah itu tiadalah terhenti atas dunia saja, bukan akhirat. Apabila di dunia dibalas Allah, di akhirat pun dibalas Allah. Apabila di akhirat dibalas Allah, di dunia pun itu dibalas Allah. Bal faidatul wujud mustamirratul wujud. Bahkan limpahan kemurahan Allah itu berkekalan adanya. Bahkan kemurahan Allah itu berkekalan adanya. Kaifa ma kanatil ahwal aw taghayyatil azman wal awan. Bagaimana apa yang adalah yaitu hal atau berubahnya itu zaman dan masa. Artinya zaman apapun kemurahan Allah itu ujar sirin berkekalan. Wa huwa alladhi yajzi ibadahu fi dunya bi amalihim bima yajidunahu min samaratil amal. Dan Allah yang membalas akan hamba-hambanya di dunia dengan amal itu si hamba. Dan Allah membalas akan hamba-hambanya di dunia dengan amal mereka itu bima yajidunahu, daripada apa yang mereka dapatkan dia min samaratil amal, daripada buahnya itu amal. Setiap orang yang beramal mereka sudah dapat balasannya di dunia. Min tad'ifi ta'ah ala ta'ah, misalnya daripada berlipat-lipat itu taat atas taat. Yang biasanya baca salawat 100 misalnya, ini kawa membaca 200, yang jadi kawa 200 itu karena balasan Allah.
Nang biasa baca tasbih 100, ini kawa misalnya baca 200. Nah, 200 itu daripada balasan Allah di dunia. Artinya kita sudah merasakan juga ibadah kita apabila di dunia ini meningkat, berarti sudah dibalas Allah di dunia. Wa ziyadatul yakin, yang kedua bertambah keyakinan. Bertambah keyakinan itu pun daripada buah amal kita. Wa tarakki fi maratibil iman, yang ketiga bertambah naik itu martabat iman. Bertambah naik itu martabat iman. Wa maqamatil ihsan, dan bertambah naik maqam ihsan. Wa ma la yaqdiru qadrahu ghairuhu min fawadilil minan, dan apa-apa yang tidak kuasa mengqadarkan selainnya daripada itu kelebihan anugerah Allah. Wa fawaidil imtinan, dan faedah-faedah daripada anugerahnya. Ma'a ma yaddakhru lahum min thawafil uqba, dan serta Allah simpankan pahala itu di akhirat. Jadi di dunia dibalas Allah, di akhirat pun disimpan akan Allah pahala kita beramal. Ma'a ma yadakhiru lahum ina sawabi fil uqba wa ma'adda lahum min durubi ni'am wal ihsan, dan Allah siapkan bagi mereka itu di akhirat nanti bermacam-macam nikmat dan bermacam-macam kebaikan Allah. Wa ma'adda lahum fil jinan, dan apa yang Allah siapkan bagi mereka itu di surga. Jadi setiap kita beramal di dunia sudah dibalas, di akhirat pulang ditambahi Allah pahala dan nikmat macam-macam, serta Allah berikan nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Mimma la yakhturu ala jananin, barang yang tidak pernah terlintas di hatinya. Walam tabsah bilisanun, dan tiada terlintas itu di lidahnya. Wala tahidduhu iyanun, wa sawfa ya'lamu wa yara wa tushahidul ayun, dan lagi dia akan mengetahui dan melihat dan memandang dengan mata. Wa ya'lamuhul janan, dan mengetahui akan dia itu hati. Wali fidzalika, dan bagiku pada yang demikian itu, fajalla dzul judi wal ibdali wasyani alla yujaziya fid daraini bi ahsani. Maha besar Allah dengan kemurahannya dan keanugerahannya, bahwasanya Allah tidak membalas di ini dunia dan akhirat dengan kebaikan. Wa al-karimu idza ma su'ila ya insan yajiduhu talibuhu fardun wa mannanu. Allah itu pemurah. Idza ma su'ila ya insan, apabila dimintai, Allah itu yajidu talibu fardun wa mannan, apabila orang meminta maka Allah akan memberi akan dia. Wa min jumlati jazaihi wa qabdi ataihi, setengah daripada balasan Allah Ta'ala ketika kita beramal, dan Allah wa faidhi ataihi, dan Allah memberi kepada kita, an radiyaka li khidmati, bahwasanya Allah ridha kepada engkau, li khidmati, engkau taat kepadanya. Jadi kalau gawian kita nih, misalnya diridhoi sidin, kita kau mengerjakan taat, kita kau mengerjakan sembahyang malam, kita kau mengerjakan bawirid. Nah, ketika Allah mentakdirkan kita kau bawirid, kita kau beramal, itu sudah dalil Allah membalas amal kita. Kita nih kau beramal, kita kau baca Quran, misalnya itu dalil Allah ridho lawan kita. Artinya kita beramal itu sudah dibalas Allah di dunia. Kawa tegawi sembahyang taubat, misalnya kawa bagi tegawi sembahyang witir,
kawa gawi sembahyang hajat misalnya. Itu dalil Allah sudah membalas amal kita di dunia ini. Wa ahallaka li ta'ati, dan Allah mengahlikan akan engkau li ta'atihi, bagi taat kepadanya. Wa ahallaka li ta'atihi kama qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, seperti mengatakan mu'allif radhiyallahu ta'ala an, kafa min jazahiyaka ala ta'ati al-radhiyaka laha ahlan, cukup dari balasan Allah kepada engkau dari atas ini taat, Allah ridha kepada engkau, yakni kita kawa mengerjakan taat tersebut. Jadi tidak ada amal soleh kita ini tidak dibalas Allah di dunia. Apabila kita kawa beramal, itu dalil sudah Allah membalas itu amal kita. Kita kalau menuntut ilmu misalnya istiqomah sehari, 2 hari, 3 hari, nang kedua itu balasan Allah. Nang hari pertama, hari nang ketiga itu balasan Allah untuk hari nang kedua. Hari keempat itu balasan Allah untuk hari nang ketiga. Jadi kita nuntut ilmu kawa semingguan, kenapa? Itu hasil dari balasan Allah. Nang hari ke-7 misalnya, itu balasan kita menuntut ilmu hari yang ke-6. Dan kayak itu seterusnya. Kita kawa baca tasbih misalnya 2 kali. Nang kedua itu balasan yang pertama. Kita kawa baca tasbih 3 kali. Nang ketiga itu balasan tasbih nang kedua. Dan seterusnya. Yakfika min jaza'i ta'ati min Allah law lam yakun ghaira an radhiyaka laha ahlan. Cukup akan engkau daripada balasan taat itu Allah ridha lawan engkau. Artinya jikalau Allah kadang membalas lagi nih lawan pahala amal kita itu cukup Allah ridha, itu di sini sudah balasan Allah. Dalil Allah ridha tadi kita kawa mengerjakan itu taat. Kita nih kalau mengerjakan taat itu dalil Allah ridho lawan kita. Wa kaifa wa haja juz'un min jumlati asnafil jazail ajilah wal ajilah. Maka Allah ridho kita kalau mengerjakan itu taat, ini satu bagian daripada jumlah macam-macam balasan baik yang di dunia dan di akhirat. Jadi balasan Allah di dunia ini kita kalau mengerjakan taat itu balasan sidin. Yang kedua balasannya lagi yakni Allah ridho. Jadi setiap orang yang taat lawan Allah sidin ridho. Wa hadza min a'dhamin ni'am. Dan Allah ridha itu sepaling besar nikmat. Wa hadza min a'dhamin ni'am. Dan ini sepaling besar nikmat. Jadi paling besar nikmat itu yakni Allah ridha. Wa awfaril kismi, dan ridha itu sepaling sempurna bagian. An ahhalaka laha qabla zuhuri wujudika. Allah mengahlikan akan engkau itu taat sebelum nampak wujud engkau. Jadi kaplingan kita taat lawan Allah sebelum wujud diri kita ini ada, itu sudah dituliskan Allah. Itu sudah ditulis Allah, ini dikaplingakan Allah ini simpulan ini. Padahal batang tubuhnya belum ada, masih rohnya itu ada, sudah Allah padahkan. Ini simpulan ini kena gawiannya ketujuh baca sholawat, simpulan ini gawiannya ketujuh baca Quran, simpulan ini gawiannya ketujuh baca tasbih, simpulan ini ketujuh baca tahlil. Sebelum ada dirinya sudah Allah tuliskan kayak itu. Wa anta ba'da lam yati ibanu dhuhurika, dan engkau
sesudah tidak datang menyatakan kenampakan engkau, waqad ja'alaka min ahli ta'ati, dan sungguh Allah menjadikan engkau daripada ahli ta'atnya. Jadi itu sudah ditulis, orang-orang yang ditulis sebagai ahli ta'at itu sudah Allah sudah tulis. Wa katabaka fi jaridati ahli mahabbati, dan Allah tulis engkau daripada lembaran orang-orang yang ahli cinta kepadanya. Jadi kita ini, apa yang kita jalani di dunia ini itu sudah menjalani apa yang sudah tertulis di azal itu. Ini sudah ada tulisannya, jadi tinggal menjalani jalani. Tinggal menjalani. Warasamaka fi marsumil khaswati, dan Allah menulis engkau pada kelompok orang-orang yang khususnya orang teristimewanya. Jadi orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang dicintai Allah itu tertulis di daftar buku orang-orang yang teristimewa. Jadi ada buku daftar tentang orang-orang istimewa, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang taat, itu sudah ada tulisannya. Wa zayyanaka bi nuri khidmati, dan Allah perhiasi akan engkau dengan nur khidmati, dengan nur taatnya. Allah perhiasi engkau dengan nur taatnya. Famadza ba'da dzalika tatlub wa lam yakun laka hunaka ikhlasu amalin wala wasilatun wala tadarruun wala talabun bal ibta'adaka bin ni'am ibtida'an wa khawalaka al masalik intihaan wa amadaka bil imdadi qabla dhurika fil ijad. Maka famadza ba'da dzalika, apa yang setelah itu yang engkau tuntut, dan tidak ada bagi engkau di sana ikhlasnya beramal. Nah, kayak apa kita anak ikhlas menjadi sidin? Diri kita jangan ada. Amal itu Allah yang memberi. Amal itu Allah yang memberi. Wala wasilata wala tadaru wala talaba bal ibtadaka min ibtidaan. Allah menciptakan permulaan dengan itu nikmat. Wa khawalaka al mamalik intihaan wa amadaka bil imdad qabla zuhurika fil ijad, dan Allah memberi engkau karunia dengan beberapa karunia sebelum nampak batang tubuh engkau. Sebelum nampak batang tubuh engkau sudah Allah beri, itu kita anugerah. Jadi hidup kita ini tinggal menjalani. Kita kan menjalani apa jalur cerita yang sudah ada. Kita menjalani. Fa kaifa tatlubu jazaan ala amalin wa huwa mumtannun bi alaika wa fadlun huwa musilu ilaika. Dan bagaimana engkau menuntut balasan atas amal, padahal amal itu anugerah Allah atas engkau, dan amal itu anugerah yang mana Allah menyampaikan kepada engkau. Artinya apa kita hendak minta balasan lagi lawan Allah. Amal nang kita kawagawi itu Allah nang memberi. Amal nang kita gawi ini itu Allah nang memberi. Nang apa kita hendak minta lagi balasannya? Sudah diberi sini. Kita kalau baca sholat misalnya 1000 itu anugerah Allah. Sidi nang memberi. Walakin
biwa'di sidqi wa qawlihi al-haqqi anna kama ibtadaka bil ihsan min ghairi su'alin. Tetapi dengan janji Allah yang benar dan perkataan Allah yang benar, seperti apa yang ia memulai akan engkau dengan kebaikan daripada ketiadaan kita minta. Taat itu kita kadang minta lawan Allah tapi dibari sidin. Kita ini jadi orang yang taat itu kita kadang minta tapi Allah yang memberi. Ayusiba ibadahu bi'azimil afdali. Allah memberi pahala akan hambanya dengan sebesar-besar pahala. Ayusiba ibadahu bi'azimil afdali wa jazilil nawali, dan Allah memberi akan hambanya dengan sebesar-besar pemberian. Waman anta wa ma anta hatta takuna ahlan li khidmatih aw mahallan li mahabbatih. Maka siapa engkau dan apa engkau sehingga adalah engkau ini menjadi orang yang ahli di dalam taat kepadanya atau menjadi tempat bagi cintanya Allah Ta'ala. Wa'rif qadraka walzam syukraka, maka kenal olehmu akan kadar engkau dan lazim olehmu syukur akan engkau. Takun li fadlihi mustazidan, maka ketika engkau melazimi syukur niscaya engkau itu li fadlihi bagi itu anugerah yang mustazidan bertambah-tambah, wa li ihsanihi atidan, dan bagi itu nikmat Allah atida diberi Allah bertambah-tambah. Cukup ujar di sini. Kita ini dicintai Allah. Biar kita kadang minta apa-apa lagi lawan Allah. Cukup kita ini sudah apa? Dicintai Allah. Cukup kita ini ditakdirkan Allah menjadi orang yang taat, itu sudah cukup. Karena semua yang ada ini kita taat lawan Allah itu semata-mata pemberian dari Allah, semata-mata itu anugerah Allah Ta'ala. Taat ini bukan hasil dari usaha kita. Kalau kita kawa apa namanya bahasa orang ini memplanning kita ini taat terus menerus ke hawa. Wali fi dzalika kafaka in kunta da aqlin wa imanin annal ilaha radiyaka ahlan li dasyani. Cukup akan engkau jikalau adalah engkau mempunyai akal dan iman bahwasanya Allah itu ridha lawan engkau ketika engkau ditakdirkan Allah itu taat kepadanya. Li taatihi fa kafa dza minhu ihsanun, karena engkau taat itu sudah mencukupi dan itu daripada Allah Ta'ala. Wal kullu ala'uhu haqqun wa tibyanu, maka semuanya itu ala'uhu itu anugerah Allah dan semuanya itu hak dan nyata. Summa bayyana min jumlati ma yuridul haqqu ala ibadihi sunuful jaza fi dunya duna ma yadakhiru bil uqba. Kemudian menyatakan daripada jumlah apa yang Allah datangkan akan dia atas hamba-hambanya bermacam-macam balasan di dunia selain apa yang Allah simpankan di akhirat. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu kafa al-amilina jazaahum ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'atih. Cukup bagi orang yang beramal, balasan bagi orang yang beramal, terbuka hatinya untuk taat kepada Allah. Cukup bagi orang yang beramal, yakni terbuka hatinya untuk taat kepada Allah. Kalau hati kita ini terbuka untuk taat, itu sudah balasan Allah. Terbuka hati kita ini untuk menuntut ilmu, itu sudah cukup balasan Allah lawan kita. Wa ma huwa muridu alaihi min wujudi mu'anasatihi,
Dan apa-apa yang ia datangkan akan di atas mereka itu mereka nang taat tadi min wujudi mu'anasati, apalagi ketika ia taat hatinya itu nyaman, ketika hatinya taat hatinya itu tenteram. Nah, hati tenteram itu balasan Allah juga bagi orang yang taat. Jadi balasan Allah lawan kita di dunia ini, pertama terbuka hati kita untuk taat, yang kedua hati kita tenang ketika mengerjakan itu taat. Yang memberi ketenangan itu kan Allah juga. Falamma kana nadhar bima taqaddama min kauni ridahu al-abda ahlan li ta'atihi jazaan akhfa. Manakala adalah pandangan pada barang yang telah terdoa daripada keadaan ridhonya Allah kepada hamba itu sebagai ahli taatnya, itu sebagai balasan Allah al-akhfa yang tersembunyi. Jadi balasan Allah di dunia ini di samping terbuka hati untuk mengerjakan taat, jinak hati kita ketika mengerjakan taat, Allah ridho lawan kita ketika kita taat. Itu sudah dibalas Allah. Akhadha fi bayani ma yadaru atharu inda kulli amilin shadiqin min wujudil futuh. Dan mengambil ia pada menyatakan apa yang nampak bekasnya di sisi setiap orang yang beramal yang benar daripada adanya itu futuh. Artinya terbuka futuh bagi orang beramal itu sudah balasan Allah di dunia. Ketika kita beramal di dunia, Allah bukakan futuh, itu salah satu futuh tadi, hati tenang ketika kita beramal. Itu sudah balasan Allah di dunia. Wa urudil munuh fi asnafil amal, dan datangnya segala anugerah pada macam-macam amal. Kan amal yang kita baca ini pian belain-lainnya. Ketenangan hati kita belain kayak salawat juga tuh kita baca, lain salawatnya, lain juga ketenangan kita, lain salawatnya, lain juga kenyamanan kita, lain zikirnya, lain juga kenyamanan kita. Pasti kita ada ben bawir itu mana nang nyaman kita, ada nang nyaman bawir itunya baca Quran. Ada nang wirid itu nyaman ya baca dalail, ada nang bawir itu nang nyaman baca burdah, ada nang bawir itu nyaman baca salawat, ada nang bawir itu nyaman bermaulidan. Kan masing-masing tuh. Ada nang bawir zikir itu nyaman baca la ilaha illallah nang nyaman, ada nang tak nyaman baca Allah. Masing-masing. Allah bukakan futuh lawannya di wiritannya tadi nang masing-masing tadi. Kayak kita juga tuh makan, ada nang nyaman gaduh-gaduh. Pokoknya pemila sarwan nang dimakannya, padahal makanan tuh banyak macam-macam, cuman gaduh-gaduh aja. Nang lain bang, iya kada terlihat. Karena nang nyaman lawannya gaduh-gaduh. Kayak kita wiritan itu banyak, tapi nang paling nyaman lawan kita misalnya baca sholawat. Qadar bunuh fi asnafil amal min wujudi sofail ahwal, daripada adanya bersihnya hatinya. Jadi kenapa kita kawa beramal itu menggawi asnafil amal, macam-macam amal itu kawa kita gawi karena hati kita bersih. Jadi ketika kita hati bersih, ketika hati kita baik, lalu bawirid itu kita kawa macam-macam wiridan kita gawi. Caka bawirid dulak dalam bawirid itu inya kadeda. Kenapa? Karena hatinya bersih. Watamatu bila dzil wisal, dan ia merasa nikmat bila dzil wisal dengan lezatnya itu wasil. Walutfi bi mu'anasati tadalliyatil jamal mimma yashkuru fi jambihi kulla jaza. Bahkan daripada orang ini
seluruh nikmat yang lain itu pada pandangannya kecil. Kulla jaza seluruh balasan tersebut. Wa yatadhalu inda kulli ata'in, dan yatadhalu inda kulli ata'in, dan dia merasa kecil di sisinya setiap itu pemberian, karena ujarinya pemberian yang paling nikmat itu yakni wasil lawan Allah. Pemberian yang paling nikmat itu yakni wasil lawan Allah. Fa dzikru samaratil amaliyah biwasfil futuh wa dzikrul mu'anasati bi iradil munuh. Dan mengingatkan buahnya amal itu, yakni dengan itu futuh, dan ingatnya mu'anasah jinak lawan Allah itu dengan pemberian itu munuh. Yushiru ila dzalika anna al-mu'anasata wal musyahadata la tadkhulu tahta akamil mujahadah. Mu'anasah jinak lawan Allah ini dan musyahadah itu tidak masuk di bawah hukum ini mujahadah, lakin al-mujahadah itu tariqun ilaiha wa ta'arudun ladaiha, tetapi mujahadah itu satu jalan untuk menyapai jinak lawan Allah, ta'arudun ladaiha, dan itu untuk mendatangkan baginya. Dari mujahadah itu mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi guring, mengurangi begaul, mengurangi bepandir. Itu kita dapat hasil mujahadah itu yakni mu'anasah. Mu'anasah itu yakni jinak lawan Allah, betah lawan Allah. Wa ma futuh allati yurihim iyaha imam min tariqi dalil wal burhan. Adapun futuh yang Allah lihatkan kepada mereka itu kepadanya ada kalanya daripada jalan dalil dan burhan. Alasan wa imam min tariqil kasbi wal iyan fa tashakkalu lahum suwarul amal suwaran anwariyatan. Maka futuh itu, amal itu berbentuk dengan bentuk amal, fa tashakkalu lahum, maka berbentuklah bagi mereka itu rupa itu amal seperti suaran rupa yang dari nur, wa maqamatin ukhrawiyatan, dan makam akhirat, wa na'ima khaldiyatan, dan nikmat yang kekal, wa sururun wa araiku mulkiyatun wa anharun ma'iyatun la baniyatun wa anharun asaliyatun dauqiyatun wa anharun khamariyatun lutfiyatun kasbiyatun. Terkadang ujar sirin orang-orang yang beramal tersebut, futuh tersebut Allah bentukkan seperti nur, dan ia melihat makam akhirat, dan ia melihat nikmat-nikmat yang kekal, dan ia melihat itu sungai yang dari sungai air yang dari susu, dan sungai daripada madu, dan sungai daripada khamar. Ila ghairi dzalika mimma yaftah ala qulubihim fi kulli suratin, dan ia melihat atas hati mereka itu pada setiap itu surah, wa fi kulli kalimatin, dan pada setiap kalimat, wa fi kulli harfin, dan pada setiap huruf. Ada orang ujar sidin nang amal tadi yang dibukakan Allah, amal itu berbentuk nur. Mereka melihat ketika mereka baca satu surah, di situ dilihatkan Allah putuh mereka itu bisa melihat di surga itu sungai yang daripada susu, sungai yang daripada madu, sungai yang daripada khamar. Dan mereka melihat di putuh mereka itu pada setiap kalimat, pada setiap huruf, wa min mana ihil futuh, dari setiap wiritan yang mereka baca, dari satu kalimat sudah melihat mereka macam-macam nikmat tadi. Ada yang dibukakan Allah nah kayak itu. Lalunya bawirid tadi, baik setiap kalimat, baik setiap huruf, mereka melihat nikmat-nikmat di dalam surga. Yang paling baik itu orang buta lebih baik percaya lawan orang yang melihat.
Kita kada melihat, kita buta, lebih baik percaya lawan orang nang melihat. Artinya di setiap huruf, di setiap kalimat yang kita baca di situ banyak nikmat-nikmat surga. Di dalam itu wiritan yang kita baca itu, di setiap huruf, di setiap surah, di setiap kalimat, di situ ada nikmat-nikmat surga. Wa mimma yandariju bihi na'imul jinan wa takhtafi inda dhuhurihi asisan niran wa la yaqdiru hadun ayyasifa ma yufatuhu bi qulubal amilina 'alal basiratil bayda wal mahjatis samha. Dan tiadalah kuasa seorang mensifatkan apa yang Allah bukakan kepada orang hati orang yang beramal, alal basiratil bayda, atas mata hati yang bersih, wal mahjati sama, dan jalan yang bersih. Jadi terbukanya hijab bagi orang yang beramal itu bisa ketika mereka mengamalkan satu surah, mengamalkan satu kalimat, atau mengamalkan satu huruf. Di situ terbuka ujasin macam-macam putuh tadi. Wa ma lam yajid ya'amilu syai'an mimma wasabna, dan apa-apa yang tidak mendapat orang yang beramalkan sesuatu daripada apa yang telah kami sifatkan. Artinya ketika ada orang beramal lalunya kada dapat apa-apa misalnya, bal fauqa ma asyarna, atau di atas apa yang kami isyaratkan, bahwa ba'du lam yakhrut an mawdiqil hawa. Ketika orang itu tidak mendapat apa yang kami katakan padahal dia beramal, berarti orang itu sesudah itu tidak keluar ia daripada sempitnya hawa nafsunya. Artinya kalau kita beramal lalu kita kada dapat nang putuh tadi, berarti kita masih ditunggangi oleh hawa nafsu, wadihli dahwa, dan pengakuan. Walam tukhlis ta'atahu an syaubil hudud, atau amalnya itu tercampur-campur, maksudnya kada ikhlas. Itu namaulah putuh itu kita kada dapat. Padahal setiap orang beramal itu putuh itu pasti ada. Lalu misalnya putuhnya kada dapat, pertama boleh jadi dia masih dijajah oleh nafsunya, hawa nafsunya. Yang kedua karena ada pengakuan rasanya nang beramal. Yang ketiga inya kada ikhlas ketika beramal. Wa amma ma yuridu minal mu'anasati, adapun apa yang datang akan dia daripada jinak lawan Allah ketika beramal, fala yaqdiru ahadun ala wasfihi, maka kejinakan kenyamanan lawan Allah itu tidak kuasa seseorang atas mensifatkannya, li'annahu la takunu wa yatakamalihi wa qul yatawisali illa ba'da istiqrari ali darani hatta yas'alahum al-haqqu subhanahu is'aluni ibadi fayaquluna madza nas'aluka wa qad a'taytana ma lam tu'ta ahdan fayaqulu ridaya ankum wala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka tidak kuasa seseorang atas mensifatkannya nang rasa mu'anasah jinak lawan Allah, rasa nyaman lawan Allah, kecuali tidak kuasa seorang mensifatkannya karena sesungguhnya tidak ada kesudahan kesempurnaan wa qul yatawisali, dan keseluruhan wasil itu kecuali setelah orang ini istiqrar ahli darain, tetap di dua ini negeri, hina yas'aluhumul haqqu, ketika Allah menanyakan kepada mereka itu, is'aluni ibadi, meminta mereka kepadaku hamba-hambaku, fayaquluna, lalu hamba itu berucap, madza nas'aluka wa qad a'taytana ma lam tu'ta ahadan. Ujar si hamba, ya Allah, apa yang kami minta kepada engkau, padahal engkau sudah memberi seluruh nikmat kepada kami dan engkau tidak pernah memberikan nikmat itu kepada seseorang.
fayaqulu pinta olehmu kepadaku ridhaya ankum fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Pinta ujar Allah supaya aku ridho daripada kamu, aku kada sari kepada kamu selama-lamanya. Jadi keridhaan Allah itu nama ulah orang itu jinak lawan Allah. Keridhaan Allah itu nang maulah. Kenapa orang itu jinak lawan Allah, mu'anasah lawan Allah? Karena Allah ridho lawan inya. Fahada wa ma syakalahu min ladidil khitabi wa syahil jawab. Maka inilah dan apa-apa bentuknya dari kelezatan panggilan Allah itu, yakni aku ujar Allah ridho. Minal mu'anasati daripada tadi jinak lawan Allah. Wa qad yad'alullah fi dunya tarafan min dalika. Orang-orang aribillah itu di dunia pun mereka sudah mendapat yang demikian itu. Artinya mereka di dunia jinak lawan Allah. Kenapa? Karena Allah ridho lawan inya. Waqat yajidu ahlallah fi dunya tarapan min dalika wa nasima lutfi mimma hunalika wa yataladzadzuna bihi, lalu mereka merasa lazat lawan Allah. Wa yatarawahuna min ana'il bu'di walidzalika yaqul laisa syai'un yushbihuna imal jannah ila ma yajidul muhibbuna minat tamalluki ma'al habibi. Tidak ada sesuatu yang menyerupai nikmat surga kecuali apa yang mendapat akan dia oleh orang-orang yang cinta lawan Allah Ta'ala. Jadi nikmat di surga itu sudah dicapai oleh orang-orang yang cinta lawan Allah. Jadi ketika orang itu cinta lawan Allah di dunia ini, sudah mereka dapat nikmat yang ada di surga. Orang-orang yang cinta lawan Allah itu jasidin sudah mendapat nikmatnya orang-orang ahli surga. Mereka di dunia hidupnya lezat, yataladdaduna, mereka lezat dan mereka hidup di dunia yatarawahuna, nyaman. Kenapa? Karena ia cinta lawan Allah. Cinta lawan Allah itulah nang maulah hidup mereka nyaman. Watudli al-qariba, dan cinta lawan Allah itulah nama ulahnya dekat dengan Allah. Jadi orang-orang yang cinta lawan Allah itu, dunia itu pun sudah menjadi surga lawan inya. Dunia itu sudah menjadi surga lawan inya. Walibidzalika innal jaza fi qulubil amilina lahu fatun yajidhu awalul albabi wal fatani. Sesungguhnya balasan itu pada hati orang aribillah, yakni terbukanya putu yang didapat akan dia oleh orang yang mempunyai mata hati dan orang-orang yang cerdas. Waladatul hubbi fid dunya yuhawiluhu man kana dha syakfin fil sirri wal ilani. Dan kelezatan cinta itu di dunia yang memindahkan akan dia orang-orang yang adalah kecintaannya itu baik secara nyata, baik secara sir ataupun nyata. Waladatul hubbi fid dunya yuhawiluhu. Kelezatan cinta itu sudah didapat oleh orang-orang yang cinta lawan Allah. Jadi cintanya ini lawan Allah. Jadi orang yang cinta lawan Allah itu jinaknya lawan Allah. Kayak apapun gonjang ganjingnya dunia, mereka cinta lawan Allah itu kada berubah. Orang yang cinta lawan Allah itu kada ada lagi nang macam-macam. Suma bayana ana ibadatal mahjubina maklulatun wa niyatihim madkhulatun. Kemudian ia menyatakan ibadahnya orang yang terhijab itu maklulah, banyak penyakitnya, dan niat mereka itu madkhulah, masih banyak cederanya. Wa qala man abada li syai'in yarjuhu minhu
auliyat fa'a bi ta'atihi urudal uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafi. Siapa menyembah Allah karena ada sesuatu yang ia harap daripadanya, atau dia beribadat supaya menolak siksaan daripadanya, maka ibadahnya tersebut famaqama bihaqqi awsafi, maka orang itu tidak melaksanakan dengan hak sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.